أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat, ketika mereka melihat adab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat adab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka,
sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 165, 166 dan 167. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita setelah kita bertartil Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan memahami kandungan isinya, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tambahilah pengertianku atau kepahamanku. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita faham, kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkannya, diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini, dan senantiasa kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menyuruh berbuat yang baik, jangan kita berbuat baik, dan mengajak umat untuk menjauhi hal-hal yang mungkar yang dipimpin oleh iblis laknatullah alaih. Bisa dilihat di surat Ibrahim ya, ayat 21. Jadi nanti di padang mahsyar, nanti saat manusia itu dikumpulkan, Dek. Ya, seluruhnya, Dek, dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul jadi satu. Ya. Orang-orang yang lemah itu minta pertolongan kepada orang-orang yang merasa sombong, merasa kuat waktu di dunia dulu. Nah, ternyata mereka juga tidak mampu menolong orang lain, Dek. Jadi waktu di dunianya kayaknya orang yang kuat, orang yang sangat sombong ya. Ternyata juga dia tidak mampu, ya. Jadi ternyata mereka disesatkan selama dia di dunia itu. Ya. Ayat yang ke-22. Coba kita lihat 14:22. Hisab, pada saat dihisab, Dek. Nanti terjadilah tadi ya di yaumul mahsyar tadi. Ya, minta tolong kepada orang-orang yang kuat, ternyata orang-orang yang kuat juga tidak mampu karena dia menyesatkannya. Kemudian dia berkata, cercalah dirimu sendiri, janganlah kamu mencerca aku. Jadi orang-orang yang disesatkan itu disuruh memarahi dirinya sendiri, jangan memarahi aku. Nah, iblis juga berlepas tangan ternyata, Dek, karena orangnya disesatkan juga masuk neraka, iblis juga masuk neraka, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, Dek. Ya, Al-Baqarah 6 dan 7. Kenapa mereka itu sesat, Dek? Karena hatinya, ya, pendengarannya, penglihatannya dikunci, ya, dikunci karena mereka sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran ini,
yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia selalu menghina orang lain. Naudzubillah ya dek. Di samping itu ayat 8 sampai 20 dari Al-Baqarah, mereka ini busuk dek. Jadi hatinya busuk, hatinya sakit, suka berkata dusta, suka ingkar janji, dan berkhianat apabila diberi amanat. Nah, ini dek yang menyebabkan dia menjadi pengikut iblis itu dek. Oleh karena itu nanti di surat Az-Zumar 71-72 mereka akan masuk, jadi setia dia dengan para pengikut dan pemimpin mereka. Mereka setia, yaitu untuk masuk bersama-sama ke dalam rombongan api neraka. Dijejeki satu-satu nanti, ya, disuruh baris yang paling mokong di paling depan, jadi naudzubillah nanti, ya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Baqarah 1-5 ya, Dek. Jadi orang-orang yang beriman takwa nanti akan dimasukkan ke dalam surga itu berombongan, ya. Bisa dilihat dalam surat 39 Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Marilah kita kaji surat Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Kalau zaman dahulu berarti zaman siapa, Dek? Nabi Adam ya, Dek. Nabi Adam alaihissalam itu zaman dahulu, Dek, ya. Kalau zaman sekarang ini zamannya siapa, Dek? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang menganggap bahwa di samping Allah ada lagi sesembahan yang diagungkan dan dicintai sama dengan mengagungkan dan mencintai Allah, seperti berhala, pemimpin-pemimpin, arwah nenek moyang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah ya, Dek, ya. Orang yang bodoh loh, Dek. Jadi tidak bersih yang namanya keimanannya itu, Dek. Ya. Kalau bersih keimanannya, ya kita pasti rukun Islamnya baik, ya, Dek. Rukun imannya baik, dan akhirnya timbullah yang namanya ihsan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, ya. Kepadanya kita, ya, menyembah, dan kepadanya lah kita minta pertolongan. Sementara manusia semuanya, Dek, ini adalah hambanya Allah, namanya Abdullah. Jadi begitu harus tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, ya, pencipta alam semesta ini. Umat manusia, umat jin, umat binatang, tetumbuhan, semua Allah yang menciptakan. Lah kita ini adalah makhluknya Gusti Allah. Jangan sampai kita keliru. Sampai nanti keimanan kita keliru, maka kita akan masuk ke dalam neraka triliunan tahun, jadi ribuan tahun nanti kita di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila mereka mendapat nikmat dan kebaikan, mereka panjatkan syukur dan pujian kepada sesembahan tersebut, dan apabila mereka ditimpa kesusahan atau malapetaka, mereka meminta
dan berdoa kepada Allah dengan harapan mereka akan dapat ditolong dan dilepaskan dari cengkraman bahaya yang mereka hadapi. Loh, Dek. Jadi repot ya orang jahiliyah itu, Dek, ya. Jadi kalau dikasih kebahagiaan dia berhura-hura, berpesta pora, tapi bukan syukuran, Dek, tapi malah kufuran, ya. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Saking senenge akhirnya lupa daratan, ya, lupa atas dirinya itu bahwa yang berikan nikmat itu Gusti Allah, akhirnya sampai melaksanakan kufuran yang menyebabkan dia nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Dek. Tapi kalau ada malapetaka, dia ngerayu Gusti Allah, ya, Dek. Jadi waktu dia jaya lupa sama Gusti Allah, banyak berbuat apa, Dek? Kufur, ya, dolim, fasik, musyrik, ya, perbuatan jahiliyah itu, Dek. Tapi saat ditimpa kesusahan malapetaka, ngerengek njaluk ditulungi Gusti Allah. Kok ditulungi karo Gusti Allah, balik betik meneh. Lho, Dek, ya, perbuatan orang jahiliyah itu seperti itu, Dek. Tindakan seperti ini adalah tindakan orang musyrik, bukan tindakan orang mukmin. Jadi orang mukmin nggak boleh, ya, Dek. Jadi waktu dia itu senang, ya, Dek, dapat nikmat banyak, ya bersyukur, ya, Dek, ya. Kalau toh ada ujian, ya, berkurang nikmatnya ataupun sakit atau ada wabah, ya, dia bersabar. Beda, Dek, antara orang mukmin dengan orang yang kufur itu, Dek, ya, yang jahil tadi, beda. Seorang mukmin tidak akan melakukan perbuatan seperti itu karena ia percaya dan yakin dengan sepenuh hatinya bahwa yang harus disembah adalah Allah, yang harus dicintai dan dipanjatkan doa kepadanya hanyalah Allah. Di akhirat nanti, orang yang mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala, pemimpin-pemimpin, dan arwah itu akan kekal di dalam neraka dan akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Allah sajalah yang maha kuasa dan Dia sajalah yang berhak menyiksa dan siksanya amat berat, loh, Dek. Jadi kita nggak boleh, ya, Dek, membabi buta, ya, menaati manusia, di mana manusia yang ditaati itu manusia yang kufur, ya, berurusan dengan Gusti Allah. Apalagi yang dicintai berhala, ya, berurusan dengan Gusti Allah. Apalagi yang dicintai nenek moyangnya itu orang-orang yang sesat, ya, Dek. Makanya kita tidak boleh, ya, Dek, beragama ini ikut-ikutan, nggak boleh, Dek. Kita harus punya jati diri, ya, Dek, ya. Jadi makanya jadilah pribadi yang beriman takwa nanti supaya jadi mbah, ya. Jadi mbah yang bertakwa, jadi kakek ya kakek yang bertakwa, jadi nenek ya nenek yang bertakwa, ya, Dek. Ya, seperti kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi tidak boleh agama itu ikut-ikutan, jangan, ya. Belajar yang baik. Kemudian kita lanjutkan 166 dan 167, ini keterangannya sama. Pada saat menerima adab di akhirat, mereka melihat sesembahan yang mereka sembah
selagi di dunia, berlepas diri dari mereka dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kesesatan dan kekeliruan mereka dalam menyembah selain Allah. Karena itu mereka mengharap kiranya mereka diberi kesempatan hidup kembali di dunia. Loh dek, jaluk dibalik ning dunia dek. Mau membetulkan apa dek? Akidahnya, syariahnya, ibadahnya, muamalahnya, mau rajin baca kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh. Jadi mau kembali ke dunia, mau nyari ilmu, mau mengamalkan ilmu, tapi semuanya sudah terlanjur ya dek, nggak bisa dek kalau sudah mati ya mau minta hidup lagi dek. Ya, dilihat nanti surat Al-Munafikun mulai ayat 9 sampai 11 ya. Jadi mereka ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang baik, ingin berinfak. Ya, itu perkataan mereka-mereka yang sudah kapundhut ya. Ternyata mereka juga seandainya dihidupkan lagi ke dunia yang betik meneh. Jadi agar mereka dapat menyembah Allah saja dan berlepas diri dari berhala serta pemimpin-pemimpin yang mereka sembah dahulu. Makanya jadi pemimpin harus apa dek? Terpimpin. Jadilah pemimpin-pemimpin yang terpimpin oleh Allah dan Rasulnya. Nanti bisa memimpin. Ya, kalau jadi pemimpin tapi dipimpin oleh iblis ya menyesatkan nanti, jangan dek ya. Yang mereka sembah dahulu, dengan demikian mereka tidak akan mengalami kepahitan dan kegetiran seperti yang mereka alami itu. Tetapi harapan itu sia-sia belaka karena nasi telah menjadi bubur. Dek, nasi telah menjadi bubur dek. Ya, mereka akan tetap berada dalam neraka dan tidak dapat keluar dari sana, baik untuk kembali ke dunia guna memperbaiki akidah dan amalnya, ataupun untuk masuk ke surga, karena pintu surga tertutup bagi orang-orang musyrik. Lu dek, jadi kalau orang itu apa dek? Kafir, kemudian dolim, kemudian fasik, kemudian musyrik, maka pintu surga tertutup baginya dan terbukalah pintu-pintu neraka. Makanya dek, tahu dek pintunya surga itu dek? Pintunya surga adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Taatilah perintah-perintahnya, jauhilah larangannya. Kuncinya apa dek? Kalau pintunya surga itu la ilaha illallah, pintunya surga, dan kunci pembukanya adalah apa dek? Muhammadur Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Taatilah sunnah-sunnahnya dan ikutilah ajarannya ya dek. Ikuti akhlak mulianya para nabi ya dek. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh kesalahan kita mudah-mudahan dengan taubatan nasuha Allah mengampuninya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma
afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah badan kami badannya orang yang beriman takwa. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami pendengaran orang yang beriman takwa. Ya Allah, jadikanlah penglihatan kami penglihatan orang yang beriman takwa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku hamba-Mu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb keagungan dari apa yang mereka sifatkan, dan salam atas para rasul, dan segala puji bagi Rabb seru sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.